Gugatan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa Herman Sumawireja dikabulkan sebagian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. KPU Jatim diperintahkan untuk memulihkan hak konstitusi pasangan Khofifah Herman. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akhirnya mengabulkan sebagian gugatan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa Herman Sumawireja. KPU Jatim diperintahkan untuk memulihkan pasangan Khofifah Herman sesuai prinsip etika. DKPP juga memberi sanksi peringatan kepada Ketua KPU Jatim, Andri Dewanto. Bawaslu juga diminta untuk mengawasi hasil keputusan DKPP ini dan merekomendasikan penegak hukum untuk memeriksa dugaan pelanggaran suap. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Provinsi Jawa Timur sesuai maksud, prinsip, dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan dan perlindungan hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawireja atau posmajer yang lain. Ketua KPUD Jawa Timur Andri Dewanto menerima putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi kepadanya karena dinilai lalai mengawasi anak buahnya. Sedangkan terkait nasib 3 komisioner KPU Jatim, Andri menyerahkan kepada KPU Pusat. Tentang penetapan dan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dengan memasukkan pasangan calon atas nama Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Saudara Herman S. Sumawireja sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat bersama-sama dengan pasangan calon yang lain. Khofifah merasa lega dengan keputusan DKPP ini. Ia mengaku segera melakukan konsolidasi untuk pemenangan Pilgub Jatim. Yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan ada yang direhabilitasi dan diberi peringatan dan 3 diantaranya diberhentikan sementara. Jadi saya positive thinking bahwa dengan berbagai argumen yang dibangun, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibangun, mungkin itu adalah keputusan terbaik yang diambil oleh DKPP. Pasangan Khofifah Herman dinyatakan gagal menjadi peserta Pilgub Jatim karena terdapat dukungan ganda 2 partai politik. Pihak Khofifah menuding ada upaya yang dilakukan pasangan calon tertentu untuk memborong dukungan parpol untuk menjaga. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menilai keputusan DKPP harus dihormati, namun Gus Ipul menengarai keputusan sidang DKPP tersebut bernuansa politis. Sikap saya dengan Pak D jelas bahwa keputusan ini kita sambut dengan baik. Sementara kalau soal pemikiran ya kita bisa beda. Kalau kita soal pendapat kita tentu saja bisa jadi nggak setuju gitu. Tapi kita hormati sebagai sebuah keputusan. Karena kita lihat memang ini adalah pengadilan politik ya, atau pengadilan yang bernuansa politis. Dari mana penjagalan? Nyatanya itu adalah yang punya masalah itu partai kok. Partai itulah yang punya masalah berpindah-pindah dukungan. Lah kemudian yang dianggap saya yang mana itu kan sekarang debatable. Ya, dan sudah hadir di studio saat ini ada Khofifah Indar Parawansa, bakal calon gubernur Jawa Timur. Selamat malam, Bu Khofifah. Dan juga ada pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Selamat malam, Pak Margarito. Nanti akan kita ulas bagaimana selanjutnya, bagaimana menerjemahkan putusan dari DKPP ini. Apakah kemudian pasangan Khofifah dan Herman ini bisa langsung lolos? Kalau lolos, kemudian apakah tahapannya nanti mundur begitu ya, Bu Khofifah dan juga Pak Margarito? Kita akan mengulasnya nanti. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Ya, DKPP menyebut bahwa KPU Jatim telah menghilangkan hak konstitusi pasangan Khofifah Herman dalam pemilu kada Jawa Timur. Apakah ini artinya pasangan Khofifah Herman diloloskan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur? Lalu bagaimana dengan 3 komisioner KPU Jatim yang dinonaktifkan atau diberhentikan sementara oleh DKPP? Sudah ada Bu Khofifah tadi ya. Bu Khofifah, kalau kita sempat lihat tadi sebelumnya di segmen sebelumnya, ada tanggapan dari Gus Ipul begitu ya, mengatakan ini pengadilan politis walaupun menghormati sidang dari DKPP, tapi mengatakan ini pengadilan politis. Apa tanggapan Anda? Saya melihat bahwa lepas dari pendapat siapa tentang DKPP, ketika ada hak masyarakat, hak partai yang kemudian dikebiri, bahkan boleh saya sebut dirampas, maka harus ada ruang, siapapun mestinya mendapatkan ruang untuk bisa mendapatkan keadilan. Dan ketika proses penyelenggaraan pemilu sebagai pelaku yang kemudian diadukan oleh mereka yang terkait di dalam proses yang mendaftar misalnya di pilkada, maka ruang itu ada di DKPP. Ini memang sebuah produk dari sebuah proses politik. Kalau Anda melihatnya dari amar putusan DKPP ini bahwa meminta KPU meninjau lagi putusan KPU Jawa Timur begitu untuk mengembalikan hak konstitusi Anda, apakah ini Anda yakin bahwa Anda sudah yakin lolos ataukah ini masih proses di KPU? Kalau Anda melihatnya sebagai langkah dan strategi Anda untuk menuju ke sana. Begini, DKPP itu kan putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi ini bersifat imperatif kepada KPU untuk melaksanakan keputusan DKPP. Jadi ini memerintahkan, sifatnya imperatif kepada KPU RI untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Provinsi Jawa Timur sesuai maksud prinsip etika penyelenggaraan pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional. Karena di dalam pertimbangan DKPP ada hak konstitusional partai yang dibunuh, bahkan ada pembunuhan hak konstitusional, ada hak konstitusional sebagai kandidat. The right to be candidate itu mestinya. Jadi menurut Anda amar putusan ini adalah bahwa Anda harus sudah lolos. Sudah selesai begitu ya. Kalau Anda membaca seperti apa Pak Margarito? Tidak ada pilihan lain kecuali KPU harus menundukkan diri sepenuhnya kepada putusan DKPP. Seperti yang dijelaskan Bu Khofifah tadi bahwa konsekuensi hukumnya adalah dia harus mengubah keputusan yang sudah ditetapkan kemarin yang di dalamnya tidak meloloskan Ibu Khofifah itu. Tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kalimatnya dikatakan di situ peninjauan kembali, peninjauan kan bukan berarti mengubah. Dengan cara apa Anda meninjau kalau tidak mengubah? Begitu. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali harus mengubah keputusan itu. Karena mengubah itu harus memang didahului dan ditinjau kembali. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali memang harus mengubah keputusan itu, menyertakan dari sebelumnya Ibu Khofifah yang tidak disertakan di dalamnya. Kan itu kan yang jadi soal dan di DKPP kan. Oleh karena itu itulah yang harus diubah. Dan dengan mengubah itu Ibu Khofifah dan pasangannya itu harus disertakan. Artinya Anda melihat juga bahwa ini sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Selesai. Dalam kaitan nggak ada cara lain lagi untuk men-challenge keputusan DKPP karena memang tata hukum kita tidak menyediakan cara lain untuk men-challenge-nya. Nah tadi sudah disebutkan dalam amar itu kan putusan ini bersifat final dan mengikat. Jadi tidak ada cara lain bagi KPU komisioner Jawa Timur itu KPU Jawa Timur kecuali mengubah keputusannya, menyertakan Ibu Khofifah dengan pasangannya itu di dalam keputusan yang baru. Tetapi itu secara legalnya menunggu KPU pusat atau KPU Jawa Timur? Tidak, KPU Jawa Timur, karena KPU Jawa Timur lah yang di DKPP kan? Secara formalnya masih menunggu KPU atau tidak? Ya, jadi ini amar putusannya DKPP ini adalah memberikan perintah kepada KPU RI karena di KPU Jawa Timur sendiri kan sudah 3 yang diberhentikan sementara. Sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan itu, tidak korum lagi untuk melaksanakan. Maka kemudian pada putusan ke-6 memerintahkan kepada KPU untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur. Untuk sementara. Ya, itu untuk dalam rentang waktu berapa lama itu? Di sini tidak ada kaitannya, tapi bahwa ini harus ada prinsip secara cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Kalau bisa saya katakan gitu ya, itu berarti bahwa pemilihan kepala daerah di Jawa Timur harus diselenggarakan oleh KPU pusat, bukan oleh KPU provinsi. Karena sekarang kan mereka ternyata tinggal komisionernya tinggal 2 kan? Tinggal 2. Quorum tidak terpenuhi, semua keputusan itu mengakibatkan tidak bisa mereka ambil. Baik, kita informasikan dulu ke masyarakat bahwa sebelumnya Prime Time News, tim Prime Time News sudah mencoba mengundang pihak dari komisioner KPU untuk bisa hadir dalam perbincangan kali ini, atau paling tidak melalui sambungan telepon, tetapi masih belum mendapatkan respon dari seluruh komisionernya begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian Pak Margarito, kan ada namanya 3 komisioner tadi yang diberhentikan begitu oleh DKPP ya, walaupun bahasanya adalah diberhentikan sementara.
Lalu bagaimana kelanjutan pemilu kada Jawa Timur ini? Pengganti komisioner ini akan siapa? Karena di putusan DKPP itu jelas gitu memerintahkan kepada KPU RI mengambil alih. Itu berarti konsekuensinya adalah KPU Jawa Timur tidak bisa lagi terlibat dalam penyelenggaraan pemilu kada di Jawa Timur. Seluruh proses pemilu kada itu harus diselenggarakan oleh KPU yang di Imam Bonjol, KPU pusat. Tidak ada jalan lain. Artinya KPU RI yang akan melaksanakan. Jadi yang keenam itu memerintahkan kepada KPU untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur untuk sementara dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya, serta kepada Bawas RI, Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Jadi perintah pengawasannya bukan Bawas Provinsi tapi Bawaslu RI. Teknisnya akan seperti apa nanti, Pak Margarito? Apakah kemudian pasangan Khofifah Herman ini, taruhlah kita perspektifnya adalah selesai begitu ya, seperti yang disebutkan Bu Khofifah. Apakah ini kemudian mengulang lagi nomor urutnya, mengacak lagi, ataukah mendapatkan nomor selanjutnya? Menurut saya tidak perlu diacak lagi, persis seperti kemarin PBB dan lain-lain di KPU gitu ya. Jadi sudah sertakan aja begitu, mereka yang terakhir ikut disertakan nomor terakhir aja nggak apa-apa. Bagi saya sih nggak ada soal dari segi hukum gitu ya. Malah itu lebih artinya bisa memenuhi spirit putusan itu daripada memulai prosesnya baru kali ini disuruh dilaksanakan secara cepat dan tepat gitu kan. Jadi sekali lagi analog dengan verifikasi partai kemarin yang beberapa partai tidak diloloskan kemudian diloloskan itu, maka udah ternyata kan misalnya Bulan Bintang dan PKP itu kan dikasih nomor urut yang paling terakhir gitu ya. Bagi saya analog tidak masalah bagi pasangan Khofifah. Tidak ada masalah. Tidak menuntut pengocokan nomor ulang lagi. Ada nomor. Prinsipnya bahwa hak konstitusional kita kembali. Kalau bisa kita main-main ini ya kan Ibu Khofifah sudah terkenal ini sekarang ini. Kalau kita didiskusikan. Baik. Jadi nggak perlu lagi gitu. Baik. Lalu kemudian Bu, Ibu juga mengajukan gugatan di PT UN. Ini bukankah sidang di PT UN ini cukup mengambil waktu yang cukup lama misalnya? Kalau nanti misalnya hasilnya bertentangan dengan apa yang hasil di DKPP ini seperti apa kemudian Bu? Ya kebetulan ini memang sejak awal kita menyiapkan ini secara paralel dalam satu payung. Jadi yang di DKPP maupun yang di TUN di Surabaya itu ketua penasihat hukumnya sama Pak Dr. Utuh Hasibuan. Jadi tadi kami pun sudah diskusi dengan beliau. Kami menyerahkan kepada beliau untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Artinya tetap jalan yang PTUN-nya? Saya menunggu keputusan beliau dan timnya. Jadi kami full mandat memberikan kewenangan kepada beliau untuk mengambil keputusan terbaik. Mungkin nggak terjadi benturan itu? Perbedaan. Kita perhitungkan gitu ya. Kalau lihat ini nuansa pertarungan ini, saya ingin menyarankan ini harus diperhitungkan. Karena bisa jadi mereka bilang begini, PTUN kan itu etika, kita lain dong. Nah bagaimana tuh kondisi tapi saya ingin mengatakan andai kata peradilan TUN di Jawa Timur itu memiliki pikiran seperti yang saya tesiskan itu tadi ya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada mereka begini, ada berapa macam fakta yang mereka periksa? Bukankah fakta yang ada di DKPP itu pula yang ada di TUN? Nah kalau di KPP begini faktanya, bagaimana Anda mengkonstruksi hal yang begini ini menjadi artinya faktanya tetap satu begitu? Fakta tetap satu. Karena itu kalaupun menurut saya dia berjalan, putusannya pasti positif. Putusannya harus senafas dengan putusan di KPP. Tidak mungkin lain daripada itu. Mengapa? Oleh karena faktanya cuma satu, hukumnya pasti cuma satu. Faktanya satu, hukumnya pasti satu. Jadi Anda tidak khawatir dengan adanya kemungkinan tabrakan itu? Atau Anda mencabut itu gugatan di PT UN-nya? Jadi karena kita sudah menguasakan ini kepada tim hukum dan kami tadi selepas dari DKPP kami juga rapat bersama di kantornya Pak Utuh Hasibuan, kami menyampaikan dan diskusi dengan opsi-opsi plan A, plan B dan contingency plan dan seterusnya. Kami menyampaikan kepada beliau untuk mengambil keputusan strategis karena kita sudah menguasakan kepada beliau dalam proses hukum ini. Jadi kalau sudah melihat seperti ini kondisinya dari putusan DKPP, Anda melihat tidak perlu lagi mengajukan pengunduran jadwal tahapan pemilu kada Jawa Timur? Pada dasarnya konsolidasi awalnya di lapangan sudah mengajukan pengunduran jadwal kan? Konsolidasi di lapangan tetap jalan. Sehingga keputusan di KPP ini kita sebenarnya sudah antisipasi dengan berbagai macam resiko dari kemungkinan kemarin sempat ada down itu lumrah lah, tetapi bahwa ketika proses ini berjalan di lapangan sebenarnya konsolidasi juga tetap jalan. Dari putusan DKPP ini terlihat ada pembelajaran bahwa apa sebenarnya yang perlu dievaluasi dari penyelenggara pemilu kita Pak Margarito. Nanti kita akan membahasnya. Karena kita akan mengambil fenomena lain di daerah lain, yaitu di Kota Tangerang ada dugaan penjagalan oleh calon
calon lain atau disebutkan di sini incumbent. Tapi sejauh mana dugaan itu benar, nanti kita akan tanyakan langsung kepada calon yang merasa dijegal tersebut. Benarkah ada rekayasa ataukah ini hanya sebuah permainan dalam pemilu kada? Dan kami akan kembali sesaat lagi.